Ini peran pengurus KS Bara, yang jadi tersangka dalam kasus perusakan kantor Gubernur Jambi. Penyidik Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, telah menetapkan satu orang tersangka lagi, dalam kasus perusakan kantor Gubernur Jambi. Tersangka ini berinisial H, dan merupakan salah satu pengurus komunitas sopir batu bara. Dia sudah ditetapkan menjadi tersangka, sejak 2 Mei 2024 lalu, dalam kasus perusakan kantor Gubernur Jambi. Hal ini disampaikan oleh Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, saat dikonfirmasi di Polda Jambi, Jumat 3 Mei 2024. Dalam kasus perusakan kantor Gubernur Jambi ini, kata Kombes Andri Ananta, H inilah yang memprovokasi massa hingga beringas. Lanjutnya, penyidik mendapatkan identitas H ini setelah mendapat keterangan dari dua tersangka yang sebelumnya sudah ditangkap terlebih dahulu. Kata dia, dari keterangan dan bukti, baru diketahui kalau H inilah yang memprovokasi massa hingga terjadilah kasus perusakan kantor Gubernur Jambi itu. Lanjutnya, jika nanti dalam keterangannya juga mengarah ke orang lain yang juga bertanggung jawab, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan. Kita tidak berhenti di H ini saja. Akan kita minta pertanggungjawaban semua yang terlibat, sesuai dengan prosedur yang ada, kata Kombes Andri Ananta. Sebelumnya, penyidik Subdit 3 Jatanras, menemukan fakta baru dalam kasus perusakan kantor Gubernur Jambi saat aksi yang dilakukan komunitas sopir batu bara. Fakta baru dalam kasus perusakan kantor Gubernur Jambi itu, didapat dari pengakuan ARS, tersangka yang berhasil ditangkap di Jakarta. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, Sabtu 30 Maret 2024, terkait kasus perusakan kantor Gubernur Jambi. Pengakuan tersangka pada penyidik, dia sama bukan sopir. Lantas, bagaimana bisa ARS ikut dalam aksi yang digelar oleh KS Bara? Menurut ARS pada penyidik Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jambi, dia diajak oleh Ketua Pemuda. Ini adalah sesuatu yang baru, kata dia baru-baru ini saat dikonfirmasi di Polda Jambi. Selanjutnya, kata Kombes Andri Ananta, pihaknya juga akan mendalami bagaimana bisa seorang ketua pemuda mengajak ARS untuk demo. Karena bukan hanya ARS saja yang diajak. Menurut tersangka, ada beberapa orang lagi selain dirinya yang diajak ketua pemuda ini untuk ikut melakukan aksi. Kita juga akan periksa yang bersangkutan, kata dia. Seperti diketahui, di Treskrimum Polda Jambi berhasil mengamankan satu orang lagi pelaku perusakan kantor Gubernur Jambi yang sudah masuk daftar pencarian orang. Pria ini berinisial ARS, usia 20 tahun. Dia kita amankan di Jakarta, Jalan Tanah Merdeka, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, kata Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, Jumat 29 Maret 2024. Penangkapan sendiri, kata perwira 3 Melati itu, dilakukan Kamis 28 Maret 2024, pukul 21. ARS ini, tegas Kombes Andri Ananta, adalah salah satu pelaku perusakan, yang video ini sudah viral dan beredar di masyarakat. Penyidik pun, kata dia, bergerak dengan melihat video yang beredar di masyarakat tersebut. Setelah berhasil melakukan profiling, yang bersangkutan pun dipanggil. Kita sudah melakukan upaya-upaya sebelum penangkapan. Kita panggil, tapi tidak datang, kata dia. Akhirnya, kepolisian pun mengeluarkan daftar pencarian orang, dan akhirnya berhasil membekuk ARS. Barang bukti yang diamankan, dalam penangkapan ini salah satunya adalah baju yang digunakan saat pelaku melakukan perusakan kantor Gubernur Jambi. Yang bersangkutan segera dibawa ke Jambi, untuk dimintai keterangannya lebih lanjut, kata Kombes Andri Ananta. Jangan lupa follow media sosial kami, Info Kabar Jambi.